هاديه تمامي أمتك أرراهنما شريعتك الله 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 حبيبي رسول الله. Itu prosesnya orang Wahabi itu. Bid'ah itu ada dua, bid'ah urusan dunia, bid'ah urusan agama. Nah kalau urusan dunia itu apa nggak ada hukumnya? Agama itu kan untuk ngatur dunia juga. Itu tuh pembagian yang tidak benar itu. Ini urusan agama, ini urusan dunia itu dalam urusan ini nggak benar. Karena urusan dunia pun dalam agama ini ada hukumnya. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunnah. Jadi dia ini sudah kelabakan sebetulnya. Kalau kullu bid'atin dolalah itu umum, berarti kamu mobil baru bid'ah, rumah baru bid'ah, teknologi baru bid'ah. Maka mereka akhirnya untuk melepaskan diri dari iskal itu, maka mereka mengatakan bid'ah itu ada bid'ah dunia, ada bid'ah agama. Nah kalau dunia itu apa nggak perlu agama? Nah itu pembagian yang tidak benar. Yang benar ya pembagian itu kalau itu bid'ah dilihat dari segi lughah, maka ada bid'ah itu masuk dalam ahkamul khamsah itu. Kalau urusan bikin rumah bikin aja, lihat dari segi kaidah-kaidah syara itu bid'ah mubahah namanya. Kalau berlebihan namanya itu makruhah. Walaupun dunia harus ada hukumnya, walaupun rumah ladang ada hukumnya dalam agama ini. Jadi tidak benar pembagian ini urusan agama, ini urusan dunia, tidak. Agama itu mencakup urusan semuanya kehidupan ini. Maka masuk ahkamul khamsah, af'alul mukallafin. Semua perbuatan-perbuatan orang mukallaf ini harus dihukumi dengan hukum yang 5 itu. Paham tuh? Apa lagi? Ya Allah. Gimana? Ya kalau kamu memang sudah ahlinya ya boleh aja. Maksudnya dengan pendapatnya sendiri itu bagi orang yang bukan ahlinya. Kalau orang sudah punya ahlinya, ya boleh-boleh saja. Menafsir Quran orang ahlinya tahu bahasa Arab yang baik, tahu nasih mansuh. Tapi kamu itu jangan jadi orang malas gitu. Kan kitab-kitab itu sudah ada semua ya. Kalau kamu melihat ada ayat yang kelihatannya bertentangan, kamu lihat di tafsir-tafsir pendapatnya para ulama-ulama supaya tidak keliru gitu. Karena Imam Syafi'i itu belajar bahasa Arab saja itu 10 tahun di Bani Hudzail, padahal beliau ini orang Arab, orang Ahlul Bait. Belajar bahasa Arab saja perlu 10 tahun. Kamu di sini baru 8 tahun mengaku bisa bahasa Arab. Melebihi Imam Syafi'i berarti. Ngerti le? Aja sembrono ya. Apa lagi?
Jadi saya itu ada Quran terus saya tafsirkan itu ya karena itu saya itu sudah banyak membaca kitab tafsir itu, bukan dari saya. Tapi dengan banyak membaca kitab tafsir itu, nah akhirnya kan timbul satu kesimpulan. Yang kesimpulan itu bisa untuk menjawab macam-macam masalah gitu. Bukan kosongan dari pendapat sendiri, itu tidak. Njok cilik ngaji lho Kang Uyan. Gak kowe tok. Mana? Apa lagi? Udah paham semua? Jangan ngomong paham-paham nanti tahu-tahu di belakang nggak paham. Kalau tidak paham atau ada iskal, sampaikan waktu sekarang, waktu di pelajaran inilah waktunya, sehingga nanti kamu di mana-mana itu pikiran kamu sudah lurus. Paham? Paham? Jadi manusia itu ada dua golongan. Ada yang amal itu sudah pokoknya amal aja, nggak tahu Qurannya, nggak tahu hadisnya, nggak tahu ijma ulamanya, nggak tahu kiasnya ulama. Wah sebenarnya api ya api. Itu orang jahil. Ada yang sebaliknya, apa-apa dilarang, semua amalan dilarang. Dan melarangnya ini tanpa dalil, pokoknya melarang. Itu zaman Nabi nggak ada. Oh, kamu kok tahu zaman Nabi segala? Ini tidak ada. Bid'ah ini juga tidak benar. Jadi kalau kita ini amal itu juga harus pakai ilmu. Kalau mau melarang satu amalan juga harus pakai ilmu. Apa ya kan? Nah, ini baru kita ini orang lurus. Kalau melarang ya dengan ilmu. Kalau mau amal juga harus dengan ilmu. Jangan sampai jadi orang jahil, amal tanpa ilmu, tanpa ada pedoman kitabullah, sunnah Nabi, ijma qiyas. Nanti akhirnya amalan kita ini jadi amal ngawur. Jangan pula jadi seperti orang salafi, apa-apa dilarang. Padahal itu orang yang amal itu punya alasan, punya dalil. Yang mungkin pemahaman dalilnya tidak sama, yaitu ya keliru. Seolah-olah kamu itu ngangkat diri kamu jadi nabi. Orang itu harus paham menurut pemahaman saya. Yang tidak pemahaman saya itu keliru kabeh. Itu cara berpikir yang tidak benar. Antar nas, kalau nas itu semua harus nerima. Tapi kalau kesimpulan dari nas itu orang bisa beda pendapat. Ini orang Wahabi mengatakan ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Pokoknya ini kalau nggak begini ini nggak bener. Loh, apa ada nasnya? Pernah Nabi mengatakan at-tauhidu tauhidani, tauhid rububiyah wa tauhid uluhiyah. Kalau ada orang masuk Islam ditanya, kamu sudah punya tauhid rububiyah, apa sudah punya uluhiyah? Nabi tidak pernah mengatakan begitu. Itu kan kesimpulan kamu. Kesimpulan kamu, pemikiran kamu. Tapi kamu paksakan kepada semua orang tiap hari sholat, tiap hari ngaji, kamu katakan tauhidnya baru rububiyah, belum uluhiyah. Akhirnya orang Islam kamu bunuhi, kamu tembaki. Oh iya, bener ini namanya itu istihad diangkat kayak nas. Itu nggak bener. Istihad itu ya kesimpulan itu ya kesimpulan kamu tuh.
Nah, malaikat dikubur itu tanyanya man robbuka, tauhid rububiyah aja, tidak man robbuka wa man ilahuka, tidak. Apakah berarti pertanyaan enggak lengkap ini? Jadi ini musibahnya orang Wahabi di sini. Itu kesimpulan-kesimpulannya mereka buat sendiri, tapi seolah-olah itu nas. Orang yang menentang dianggap kafir. Nah, ini yang nggak benar begini. Itu kan kesimpulan yang kamu buat sendiri, bukan nas. Kalau nas ya semua samina ata'na. Menentang nas ya orang uteknya nggak waras. Apa ya kan? Ya, kalau kesimpulan itu boleh orang itu berbeda pendapat, tapi kalau nas orang tidak boleh beda pendapat. Ya, orang Wahabi mengatakan la tusyaddur rihal. Ini hadis ini. Ila salasati masajid. Masjid ada, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kesimpulannya berarti safar untuk ziarah Nabi itu nggak boleh. Ya. Tapi kan kesimpulanmu. Wis 600 tahun hadis ini dibaca, yang punya kesimpulan itu baru kamu sendiri. Sebelum kamu 600 tahun orang jahil semua. Orang-orang yang pergi ke Madinah itu jahil semua. Para sahabat, para tabiin, para tabu tabiin. Setelah 600 tahun kamu baru menemukan pemahaman itu. Ya aja ngono kuwi ta Kang, wis ini menangi dhewe. Ya wis menang-menang dhewe. Wong nek menangi dhewe dadi wong edan. Gak gelem gelut menang dhewe. Itu kebanyakan yang jadi masalah dengan orang-orang Wahabi Salafi itu begitu itu. Di sebelumnya itu tidak ada kesimpulan begitu, tapi dia mengklaim inilah madhab salaf. Loh. Orang salaf sendiri nggak ngerti madhab salaf, yang ngerti kok kamu, ya aneh tuh, betul. 600 tahun orang nggak ngerti madhab salaf. Setelah 600 tahun baru ngerti madhab salaf. Orang salaf malah nggak ngerti madhab salaf, gimana? Yang ngerti kamu. Terus kamu mengklaim diri saya ini salafi. Nah, orang-orang sebelum kamu, pendahulu-pendahulu kamu itu tidak tahu madhab salaf begitu. Kesimpulannya kan begitu. Nah, kalau di Saudi itu kadang-kadang itu untuk guyonan, untuk tukang taksi, tukang taksi yang dari Najd, tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu. Kamu lahir tahun berapa? Orang tahu tua buta huruf. Saya lahir waktu Islam baru masuk tempat saya. Loh, berarti kamu lahir zaman Nabi? Bukan, zaman itu Raja Abdul Aziz masuk ke tempat saya. Ibu yo bilang Raja Abdul Aziz itu jangan ketika Islam masuk di tempat saya. Tempat kamu itu Islam dari zaman Nabi kok. Nabi kamu hilangkan, sahabat kamu hilangkan, tahu-tahu Raja Abdul Aziz, gimana?